Dalam banyak operasi kepolisian, ada jejak yang tak terlihat, ada ancaman yang tersembunyi, dan ada korban yang menunggu untuk ditemukan. Di saat itulah, K9 Polri hadir. Menelusuri jejak, menembus bahaya, dan menjadi harapan dalam setiap operasi. Inilah pengabdian tanpa kata. Kisah pasukan K9 Polri. Awal mula kekuatan K9 Polri di Indonesia dirintis pada awal dekade 1951 di Karesidenan Malang, Jawa Timur. Saat itu, Kepolisian Republik Indonesia mulai membangun unit anjing pelacak untuk mendukung tugas penegakan hukum. Lalu pada tanggal 30 Oktober 1952, resmilah dibentuk pasukan anjing polisi pertama di Indonesia yang bermarkas di Malang. Ada salah satu warga kebangsaan daripada Jerman, Nyonya Rommel, yang membantu memberikan 2 ekor anjing yang berjenis German Shepherd. Sehingga dibentuklah pasukan anjing polisi yang membantu tugas kepolisian utamanya dalam bidang reserse pada waktu itu. Hingga pada akhir tahun 1955, 20 ekor anjing hasil didikan awal dipindahkan ke Kelapa II Depok dan menempati kennel modern berstandar internasional. Perkembangan itu terus berlanjut. Pada 4 Juli 1959, Kepolisian Pusat di Jakarta resmi membentuk Brigad Anjing Kepolisian Negara. Perannya semakin luas, mulai dari operasi kriminal, pengamanan VIP, patroli wilayah, hingga penanganan kerusuhan dan penyelundupan. Seiring perkembangan, karena kata-kata brigade anjing itu kurang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga pada waktu itu diganti menjadi Brigade Hewan di tahun 1966. Kemudian seiring perkembangannya, karena kemudian Brigade Hewan ini sudah menggunakan beberapa satwa, ada 3 satwa pada waktu itu, kuda sendiri atau turangga, kemudian kinen atau anjing, dan satu lagi merpati. Sehingga berubah nama menjadi Brigade Satwa. Kemudian karena meningkatnya kebutuhan operasional dan pelatihan, Kelapa II tidak lagi mampu menampung seluruh aktivitas polisi satwa. Karena itu, kawasan Gunung Putri Bogor dikembangkan sebagai pusat pendidikan dan latihan modern. Tanggal 1 Juli 1977, pasukan ini dikenal sebagai Satuan Utama Satwa, Satama Satwa, yang langsung berada di bawah Komapta Polri. Memasuki era modernisasi pada 30 Oktober 1984, nama Satama Satwa resmi diubah menjadi Subdit Satwa Polri. Dan pada 4 Agustus 2010, sejarah baru kembali tercipta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Subdit Satwa Polri resmi ditingkatkan statusnya menjadi sejajar dengan direktorat-direktorat lain di bawah Bahar Kampolri. Mulai dari Satama Satwa, kemudian Subdit Satwa sampai dengan saat sekarang ini berubah menjadi Direktorat Polisi Satwa di tahun 2010 yang langsung dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi. Kini, Direktorat Polisi Satwa berada di bawah naungan Korps Sabara Bahar Kampolri. Dengan unit K9 sebagai bagian penting dalam mendukung berbagai operasi kepolisian di Indonesia. Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, Direktorat Polisi Satwa Polri bergerak membangun satuan yang profesional dan modern. Bukan hanya mendukung operasi kepolisian, tetapi juga menjadi penghubung antara manusia, lingkungan, dan kehidupan satwa. Melalui kolaborasi dengan stakeholder, perguruan tinggi, komunitas K9, hingga masyarakat luas, Polisi Satwa terus memperkuat kemampuan personel dan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya kerjasama dan kolaborasi yang kita laksanakan selama ini berkaitan dengan penanganan tugas. Seperti kita bekerja sama dengan BNN berkaitan dengan bagaimana penanganan atau pelacakan yang narkotika ketika bertugas, terutama teman-teman dari BNN kita bisa membackup. Kemudian bekerja sama dengan teman-teman dari BNPT juga yang berkaitan dengan masalah pelacakan bahan peledak, juga dengan teman-teman dari Brimob juga.
Kemudian kita juga melaksanakan juga bekerja sama dengan stakeholder yang ada di kita sendiri seperti Bareskrim, terutama Direktorat Narkoba dengan Direktorat Pidana Umum. Di samping itu juga kita bekerja sama tadi dengan perguruan-perguruan tinggi untuk mengasah kemampuan daripada dokter-dokter hewan kita. Bagi polisi satwa, edukasi adalah bagian dari pengabdian. Pengetahuan tentang satwa diperkenalkan kepada semua kalangan, mulai dari anak-anak sekolah hingga mahasiswa, termasuk adik-adik penyandang disabilitas. Karena setiap orang berhak mendapatkan pemahaman dan edukasi yang sama. Semangat kolaborasi itu juga diwujudkan melalui pembentukan Indonesia K9 yang mempertemukan komunitas K9, relawan, dan pemerhati satwa dari berbagai daerah di Indonesia. Terutama strategi daripada Direktorat Wal Satwa, kita sedang membentuk sebuah komunitas yang sangat besar, tentunya yang kita namakan dengan Indonesia K9. Komunitas itu mewadahi seluruh K9 yang ada di stakeholder, baik itu pemerintahan maupun sipil, yang tentunya bisa kita ajak kerjasama dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat kita. Kedepan, polisi satwa tidak hanya hadir dalam tugas kepolisian. Berbagai inovasi terus dikembangkan untuk menangani persoalan satwa liar yang semakin sering terjadi akibat perkembangan lingkungan. Mulai dari penanganan rabies, evakuasi kucing liar, hingga konflik manusia dengan satwa seperti monyet, ular, dan buaya. Langkah ini sangat luar biasa sekali dan ini menjadi terobosan terbaik menurut kami karena sebelumnya belum ada dan hari ini hal itu telah terwujud. Dan kami beserta teman-teman dari komunitas satwa pun sangat mengapresiasi hal tersebut. Seperti kasus kemarin yang telah kita tangani di daerah Bekasi. Jadi ada memang karena banjir, buaya tersebut terseret oleh arus hingga mendekati ke pemukiman masyarakat. Dan kami hadir di sana menangani merescue buaya tersebut karena buaya tersebut mengejar manusia atau masyarakat yang ada di sana. Dan alhamdulillah itu salah satu case yang dapat kami tangani dengan juga tentunya bantuan dari masyarakat yang ada bersama di Pol Satwa. Polisi Satwa Polri terus berkembang menjadi garda pelayanan yang hadir bukan hanya untuk menjaga manusia, tetapi juga melindungi kehidupan satwa di Indonesia. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Cara mencari dan finishing hanying kadaver adalah dia off-leash, dia harus bebas. Karena kita melatih dia, tadi kami melakukan pencarian di seputaran sini, seakan-akan ini areal bencana dan menemukan korban dari titik pencarian dari awal di sini sampai ke sana dan menemukan korban di belakang saya sana. Oke, di sini ada bahan, ya bahan yang serupa korban itu bau korban atau visido, bau serupa mayat. Pada bidang Search and Rescue atau SAR, anjing pelacak diterjunkan untuk mencari korban bencana, baik korban meninggal dunia
maupun live search and rescue untuk menemukan korban yang masih hidup di tengah reruntuhan dan medan berbahaya. Jadi, tapi kalau dia menemukan korban yang masih hidup, pasti gonggonnya lama. Bisa harusnya 23 kali ke atas. Jadi gong, berarti korban itu masih hidup. Ya, itu cara latihan Yusar. Kemampuan ini telah teruji dalam berbagai misi kemanusiaan, mulai dari Turki, Myanmar, hingga penanggulangan bencana di Sumatera. Banyak hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Kinen. Itu makanya pada saat hal tertentu, kesulitan pada saat bencana misalnya, dengan tanah longsor, kemudian banjir, dan kita harus areal yang sangat luas. Pada saat di areal yang sangat luas itulah kita mungkin memfokuskan pada titik tertentu, sehingga kita menggunakan kemampuan pelacakan anjing pelacak SAR kita untuk mencari. Dan ini sudah kita buktikan di beberapa tempat, beberapa kegiatan bencana alam yang ada, ini mampu kita cari. Di Sibolga, di belakang masjid. Jadi kita cari korban anak kecil yang berumur 12 tahun. Ada 2 korban, ibunya sudah diangkat. Sudah 18 hari korban itu. Kinain kami, Dasa, Walet, maupun Ari udah menemukan titik, tapi ya kepercayaan mungkin orang sana nggak, kok belum dapat juga. Terus ada orang pintar yang datang, arah di sini. Jadi kita di sebelah timur, dia sebelah barat. Orang itu bersih tidak ketemu. Sampai saya bilang tidak, Kinain kami tidak pernah berbohong. Pas di Garuk hari ke-19 ketemulah korban di tempat Kinain memberikan titik sumber bau itu. 2 hari di Matauli, yang satu 28 hari di Sibolga. Siap. Sebenarnya kami membawa nama bangsa Indonesia dengan organisasi kami yang namanya INASAR, Indonesia SAR, Search and Rescue. Tapi mewakili Kepolisian Republik Indonesia, kami dari Direktur Polisi Satwa, ada 4 personil, 1 officer, 2 handler, 1 veteriner, dan 2 kinain gizi sama kinain walet. Hasil yang kami laksanakan tugas di sana sungguh luar biasa. Dalam 6 hari pencarian menemukan 6 korban yang sudah meninggal di sana, sehingga negara Myanmar berterima kasih kepada tim INASAR sebagai penghargaan bagi kami bahwa kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Sekarang kami akan berlatih 2028 level happy, kami lulus dan lolos secara internasional di Insara. Di bidang pemberantasan narkotika, K9 Polri menjadi ujung tombak dalam penggerbekan dan pelacakan jaringan narkoba. Di narkoba ini kan banyak sekali bentuk bagaimana cara untuk menyelundupkan, untuk menyalurkan, untuk membawa dan segala macam. Dan ini Kinain kami siap mencari, menentukan tempat titik di mana itu narkoba itu berada. Saat ini kita menggunakan satwa K9 namanya AT. Rasnya adalah German Shepherd atau Herder yang sering kita mendengar secara familiar. Kemudian dia sudah bertugas kurang lebihnya sekitar 5 tahun. Kemampuan atau prestasinya si AT ini sangat luar biasa sekali. Beberapa minggu yang lalu dia melaksanakan kegiatan operasi KRYD di Pelabuhan Bakauni, di mana ditemukan 70 kilo sabu, kemudian ada 1000 sekian lebih butir ekstasi yang berhasil dia temukan. Dan kemudian juga selain daripada sabu, ekstasi juga ada ditemukan ganja. Jatuh kita berdua nanti. Bangga sendiri jatuh. Aku jatuh. Kinain ini bukan sekedar anjing biasa, tapi dia ini partner saya, di mana saya harus menyayangi dia, menjaga dia bagaimanapun caranya. Saya udah memahami apa yang anjing saya itu pengen, apa yang dia mau seperti ini, dia mau seperti ini, dia sedang sakit atau dia sedang tidak nyaman, itu saya biasanya langsung memahami. Terjadi
chemistry yang sangat kuat, ada hubungan kedekatan emosional yang sangat tinggi karena setiap hari bertemu, setiap hari diberi makan, setiap hari dibersihkan, dimandikan. Jadi kuncinya seperti itu, dijaga, dirawat, dilatih, diajak main. Nah, satwa itu gitu. Sementara pada unit penjinak bahan peledak, K9 Polri berperan penting dalam proses sterilisasi kegiatan nasional maupun internasional. Salah satu anjing andalan bernama Doben telah terlibat dalam berbagai operasi pengamanan. Keberhasilan mereka bukan hanya saat menemukan bahan peledak, tetapi ketika sebuah kegiatan dapat berlangsung aman tanpa adanya ledakan. Di kedutaan atau di ruangannya para delegasi itu mereka tidak akan mau itu manusia yang mendeteksi. Mereka nggak akan mau masuk. Jadi harus ke 9. Jadi gitu kita masuk, kita steril, situ baru momennya itu sepertinya kita memang dibutuhkan. Kita memang dipercaya oleh orang lain. Dalam pengendalian massa atau Dalmas, K9 Polri digunakan untuk membantu mengurai aksi unjuk rasa secara efektif dan terkendali. Sedangkan pada unit pelacakan umum, kemampuan K9 Polri dimanfaatkan untuk membantu mengungkap berbagai kasus kriminal. Harus ada benda yang tertinggal oleh pelaku yang diciumkan ke anjing. Nah, setelah anjing kita tenangkan, kita ambil titik tolak, kita ciumkan ke anjing, dia akan mencari jejak pelaku. Berarti selama ini kita latih dia semaksimal mungkin, ternyata hasilnya ada. Contohnya seperti kasus pembunuhan di daerah Bekasi. Dilacak sama anjing, ya ternyata ketemu pelakunya. Terus terakhir kemarin korban karyawan ayam geprek itu, nah itu kita cari potongan tubuhnya, kaki, paha, tangan, itu dapat dengan menggunakan anjing, walaupun dibantu sama anggota yang lain dari reskrim. Jadi kita nggak sia-sia, selama ini, kita bangga sekali. Nah, terus kalau untuk penangkapan, ya, atau obedient proteksi, begitu pelaku balik kanan mau nyerang kita, kita lepas. Jadi dia mau nunjukin ke kita, ini loh, saya bisa, yang selama ini kamu latih, saya bisa seperti ini. Anjing kerja polisi itu sebenarnya mainan. Jadi dia nggak tahu itu, mana itu penjahat, mana itu narkoba, mana itu bom. Yang dia tahu, saya nanti begitu selesai, saya dapat mainan. Sama kayak tadi, begitu nangkep, senang banget dia kan main. Sampai saya suruh lepas saja dia agak susah. Ada tadi si Ruby juga lepas, karena dia lebih nyaman. Walaupun pawangnya sendiri yang bilang no atau out, lepas. Tapi dia karena ini yang paling nyaman. Ini loh yang saya tunggu-tunggu gitu. Good. Okay. Good. Hip. Sit. Down. Sleep. Good. Stay. Down. Good. 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 Okay. Sit. Nice. Di medan bencana, pemberantasan narkoba, pengamanan bahan peledak, pengendalian massa, hingga pengungkapan kasus kriminal, K9 Polri hadir sebagai garda senyap yang bekerja tanpa lelah demi keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusiknas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan.
Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di tengah dinamika tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks, personil K9 Polri senantiasa hadir sebagai kekuatan pendukung yang berperan strategis dalam menunjang keberhasilan berbagai operasi kepolisian, mulai dari pengungkapan tindak pidana, pencarian dan penyelamatan korban bencana, deteksi bahan berbahaya, hingga pengamanan agenda nasional maupun internasional. Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil K9 Polri beserta para pawang atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga personil K9 Polri dapat terus meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, dan soliditas pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam upaya mewujudkan Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Puncak pengakuan terhadap pengabdian K9 Polri terjadi pada tahun 2026 melalui sosok Reno. Seekor anjing pelacak Polri yang menerima penghargaan resmi berupa medali Vira Satya Manavaraksa Kapasu dari Kapolri. Penghargaan itu diberikan atas dedikasi Reno dalam berbagai misi kemanusiaan, khususnya operasi pencarian korban bencana. Di luar negeri mungkin penghargaan pada hewan yang membantu bencana atau apapun itu sudah terjadi. Di Indonesia baru terjadi hari ini di Pekanbaru. Saya setuju dan sangat menghargai Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan semua jajarannya. Tapi memang saya sangat terpukul, kehilangan sahabat, kehilangan teman. Pertama kali bertemu, baju saya tuh kotor semua. Kotor dengan lumpur. Kan kakinya kemana-mana tuh kan. Karena itu sebenarnya sahabat yang sudah berjasa bagi saya, yang menemani dalam pekerjaan saya selama 7 tahun. Banyak pengalaman suka duka yang saya jalani dengan Reno. Reno menjadi simbol bahwa dalam setiap operasi, pasukan K9 juga merupakan bagian dari keluarga besar Polri yang memiliki dedikasi luar biasa. Kesehatan K9 Polri menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kesiapan operasional. Karena hanya satwa yang sehat, kuat, dan terlatih yang mampu menjalankan tugas secara optimal di lapangan. Untuk itu, perawatan kesehatan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Mulai dari pemeriksaan rutin, perawatan medis, rehabilitasi, hingga dukungan fasilitas rumah sakit hewan. Setiap minggu K9 wajib check up ke rumah sakit hewan. Kita juga punya program yang namanya pencegahan atau preventif. Itu kita pertama, dia vaksinasi wajib setahun sekali. Terus kedua, dia dilakukan pemberian anti ektoparasit atau yang biasa kita sebut anti kutu per 3 bulan, per 3 bulan. Obat cacing juga per 3 bulan, dia juga mandi per seminggu sekali. Dan yang terakhir, kandangnya itu kita rutin desinfeksi. Di tengah ancaman yang semakin kompleks, kemampuan polisi satwa dituntut terus beradaptasi. Melalui pelatihan yang lebih modern, peningkatan kualitas personel, serta penguatan kemampuan K9 dalam pelacakan,
deteksi bahan peledak, hingga dukungan operasi taktis dan kemanusiaan. Karena di setiap ancaman yang tak terlihat, selalu ada K9 Polri yang siap berada di garis terdepan. Kita menjadikan pawang-pawangnya, handler-handler ini jadi mudah-mudahan jadi handler-handler yang handal di wilayah di Polda. Untuk menjadi seorang pawang K9, setiap personel harus melewati pendidikan dan pengembangan spesialisasi yang ketat. Mereka dibekali pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menangani satwa secara profesional. Rasa takutnya ada, rasa groginya ada terhadap anjing, ya kan? Nah, disitulah tantangan seorang pelatih, instruktur, supaya dia tidak ada rasa takut, ya. Nah, itu pelan-pelan kita bangkitkan kemauan mereka, supaya nanti menjadi pawang-pawang yang bagus. Bukan gini ya disamber, ngasih kong, perhatikan, Ada yang sanggup ngelepas? Ya, bisa? Nah, lagi-lagi saya kasih contoh, lepas. Ya. Ayo, ambil talinya. Jadi trik-trik itu kalau saya terus terang dari hati dulu. Ya, dari hati kita kalau sudah nyaman terhadap K9 itu, insya Allah dia akan tahu. Untuk melatih K9, sekali perintah itu sebenarnya harus dia laksanakan, terutama obedient. Contoh misalnya saat pencarian, sik. Nah, setelah dia mencari itu kita memberikan pujian, good atau bagus dan sebagainya. Para instruktur ini juga sistemnya itu seperti keluarga, tidak terlalu kayak saklek ya istilahnya, itu kayak terlalu kaku gitu, enggak, karena dari beliau-beliau ini juga sudah banyak pengalaman yang diikuti, jadi diketok-tularkan sama kita bahwa memang bermain dengan satwa itu kita harus happy. Oke, biarin dulu, biarin, terus, biarin, terus, biar garuk, terus. Biarin dulu, ya, kamu kasih pujian. Beda-beda dia, kadang-kadang telinganya aja yang ngedip-ngedip gini. Yang tahu cuma pawangnya aja. Di situ ada korban. Pawangnya aja yang tahu reaksi anjingnya. Berawal dari sini, semua pembelajaran dari instruktur itu banyak sekali dari yang kita tidak tahu, yang awalnya awam kita tidak tahu tentang bagaimana bonding dengan anjing, kemudian simbiosis, termasuk ketaatan, kepatuhan terhadap anjing itu kita dapatkan di sini. Kalau misal saya dibentuk SAR hari ini, nanti saya balik ke wilayah ngebentuk anjing SAR, nah saya bagian SAR nanti kalau tiap ada bencana saya pasti berangkat. Pendidikan ini diselenggarakan oleh Subdiklat Ditpol Satwa Korsabara Baharkam Polri dengan kurikulum yang dirancang sesuai kebutuhan operasi di lapangan. Tak hanya teori, para siswa juga ditempa melalui latihan intensif selama 2 bulan. Dan setelah seluruh tahapan pendidikan diselesaikan, mereka akan menerima ijazah spesialisasi sebelum melangkah ke tahap berikutnya, sertifikasi resmi sebagai pawang K9 Polri. Mereka mungkin tidak pernah berbicara, namun dalam setiap tugas negara, pengabdian tanpa kata pasukan K9 Polri selalu meninggalkan jejak keberhasilan.